Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita pantau di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas di kawasan ini terpantau via jalur flyover, yakni dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran terpantau lancar, dan dari jalur arteri Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga masih ramai lancar pada siang hari ini, sedangkan kondisi lalu lintas dari jalur tol Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga relatif lancar pada siang hari ini. Kami himbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, juga ikuti arahan petugas maupun marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Jakarta Selatan kita bergeser ke Jakarta Timur, tepatnya di Simpang Cempaka Putih. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Simpang Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun ke arah Cawang. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dengan adanya antrian pada traffic light didominasi oleh kendaraan roda 4. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap untuk bersabar dalam mengantri traffic light dan berikan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti di belakang garis stop. Dan kemudian dari arah sebaliknya masih terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang melintas kawasan ini dengan laju kecepatan kendaraan masih 45 hingga 55 km per jam. Dan kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepat di Jawa Tengah, di Simpang Maya Tegal. Pemirsa, lalu lintas terpantau di CCTV kami dari Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang maupun Tegal Kota juga masih terpantau cukup lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk harap berhati-hati aktivitas dari masyarakat, juga kendaraan-kendaraan tradisional yang melintas kawasan ini yang perlu Anda perhatikan ketika akan melintas kawasan ini. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Caritas, Palembang. Lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Kol Atmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada siang hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan kemudian dari arah Kol Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal. Pada siang hari ini juga peningkatan volume kendaraan dan sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan setelah traffic light. Harap bagi Anda untuk bersabar dalam mengantri traffic light, juga memberikan hak bagi para pejalan kaki serta selalu ikuti arahan petugas kami di jalan maupun marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dan pemirsa selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Informasi arus lalu lintas Anda yang terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WhatsApp center kami di 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Polsek Muara Sahung, Polres Kaur, Polda Bengkulu melaksanakan kegiatan Polisi Sahabat Anak di SD Negeri 125 Kaur. Kegiatan ini memberikan sosialisasi hukum dan imbauan Kamtimas kepada para siswa. Kegiatan Polisi Sahabat Anak ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Sahung Ibda Suharno bersama dengan Babin Kamtipmas Brigpol Raiget dengan memberikan sosialisasi hukum dan himbauan Kamtipmas kepada para siswa. Menariknya, dalam kegiatan tersebut personel polisi menggunakan kostum superhero ala Power Ranger hingga menciptakan suasana ceria dan menyenangkan bagi anak-anak. Selain memberikan edukasi, polisi juga membagikan buku, alat tulis, snack, serta mainan sebagai hadiah dan penyemangat bagi para siswa. Kegiatan ini merupakan salah satu terobosan Polsek Muara Sahung dalam membangun kembali kepercayaan dan semangat anak-anak pasca terjadinya peristiwa kejahatan terhadap anak di lingkungan sekolah tersebut. Dalam sosialisasinya, polisi menyampaikan pesan agar anak-anak berani melawan dan tidak takut terhadap kejahatan, serta segera berteriak dan lari melaporkan kepada orang tua, guru atau tetangga jika mengalami atau mengetahui peristiwa kejahatan.
Para guru juga mengimbau untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak serta memberikan perhatian dan pendampingan secara psikologis. Anak-anak juga diajarkan untuk menjaga dan melindungi bagian tubuh vital serta berani berbicara jika mengalami hal yang tidak diinginkan. Kegiatan ini disambut dengan penuh kegembiraan oleh para siswa dan dewan guru yang merasa terbantu dengan kehadiran polisi dalam memberikan edukasi dan perlindungan. Polres Kaur terus berkomitmen untuk menjadi institusi yang berintegritas, unggul, mengayom, dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Humas Polsek Muara Sahung, Polres Kaur Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Di Sulawesi Utara, pemirsa, Irwasda Polda Sulut, Kombes Pol Amin Litarso mendampingi Kakor Binmas Polri, Irjen Pol Kalinggar Rendra, serta Dirbin Potmas Korbinmas Brigjen Pol Nutsyah Putra dalam kegiatan pengarahan kepada Dirbinmas se-Pulau Sulawesi. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh para Kasat Binmas, Babin Kamtibmas, dan staf Ditbinmas jajaran Polda Sulut yang digelar di Aula Catur Prasetya Mapolda Sulut. Dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Utara melalui Irwasda menegaskan bahwa fungsi pembinaan masyarakat atau Binmas bukan sekedar peran pendukung, melainkan pilar utama dan garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri. Irwasda menekankan pentingnya peran personel Binmas sebagai jembatan antara Polri dengan masyarakat, dengan mengedepankan peran sebagai pelayan, pelindung, pengayom, serta mitra dalam menyelesaikan masalah sosial. Peran Babin Kamtibmas dinilai sangat strategis karena kehadirannya di lapangan harus mampu memberikan rasa aman, rasa dihargai, dan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, personel Binmas diajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas. Dua falsafah menjadi landasan, yaitu Sito Timo Tumo Tou dan Torang Samua Basudara yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan persaudaraan dalam membangun hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat. Irwasda juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak melihat pangkat atau jabatan, namun kehadiran nyata Polri saat dibutuhkan. Polri diharapkan hadir dengan hati, memberikan rasa tenang, aman, dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Di akhir kegiatan diingatkan bahwa seragam Polri merupakan amanah dari rakyat yang harus dijaga dengan kerja nyata dan ketulusan demi menjaga Sulawesi Utara tetap aman, damai, dan sejahtera. Dari Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmen dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel melalui audit kinerja internal. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan efektif, tepat sasaran, serta sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Pemirsa Polri TV, saya Brigadir Kiki dari Birhumas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan taklimat awal audit kinerja Irwasda Polda Sumsel, tahap 1 tahun anggaran 2026. Kegiatan dihadiri Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SAMU, beserta pejabat utama Polda Sumsel, bertempat di auditorium lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho saat membuka taklimat awal audit kinerja Itwasda Polda Sumatera Selatan tahap 1 tahun anggaran 2026. Kegiatan ini digelar di Auditorium Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan Palembang pada Rabu 8 April 2026. Dalam arahannya disampaikan bahwa audit kinerja bukan hanya kegiatan administratif, namun juga menjadi instrumen penting untuk memastikan program Polri berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas institusi. Audit juga digunakan untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan tugas agar berbasis manajemen resiko, sehingga penggunaan anggaran negara dan sumber daya kepolisian memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan audit berbasis resiko pada tahun ini difokuskan pada bidang dengan tingkat kerawanan tinggi guna mencegah potensi penyimpangan sejak tahapan perencanaan. Dijelaskan pula bahwa keberhasilan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari penegakan hukum, namun juga dari kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan menyebutkan bahwa penguatan fungsi pengawasan internal menjadi langkah penting dalam menjaga profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.